Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia sempurna, tidak ada dosa, tak ada noda. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak kita semua bertemu berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita mengucapkan kalimat solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya, menunjukkan jeritan hati yang tersakiti mungkin ya. Bunda sayang, pemirsa BTV dimanapun Anda berada, Aa doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, istri di rumah tangga itu punya peran yang sangat penting, betul? Bahagia istrinya, maka rumah tangga pun akan bahagia. Setuju atau tidak? Setuju. Tapi kalau istrinya terluka, tersakiti, terzolimi, boleh jadi akan terbawa situasi yang tidak baik di rumah tangga. Iya apa iya? Maka ada istilah yang menyebutkan istri itu jantungnya rumah tangga. Biasa aja, nggak usah betul, betul, betul. Istri itu jantungnya rumah. Jantung itu berdegup, betul? Berdetak, betul? Dan satu tubuh kalau jantungnya masih berdegup, berdetak, berarti tanda masih hidup. Betul? Kalau jantung itu berhenti berdegup, berdetak, berarti sudah tidak hidup. Istri itu jantung, betul? Dan jangan salahkan kalau istri kemudian bersuara, betul? Menghadirkan sikap, tanda rumah tangga itu masih hidup, ada. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Bunda harus belajar jadi istri yang baik. Salah satu sikap yang harus Bunda miliki sebagai seorang istri yang baik adalah jangan suka memancing drama di rumah tangga. Jangan suka memancing drama di rumah. Kenapa Aa bilang ke istri mohon izin, mohon maaf? Karena yang Aa tahu biasanya mohon maaf. Istri itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul apa betul? Kesalahan suami 10 tahun lalu masih ingat apa enggak? Masih dibahas enggak? Masih diungkit enggak? Di sini ada yang begitu? Yang mana orangnya itu?
mohon maaf, izin ya. Di antara sesuatu yang harus Bunda belajar jadi istri yang baik adalah mohon maaf. Kadang istri itu lebih pintar melihat kekurangan pasangan daripada kelebihan pasangan. Betul? Kalau AA bilang begini, Bunda sayang, boleh nggak tuliskan 5 kelebihan suami? Pasti Bunda mikir, naonnya dah seueuh kelebihan teh. Apa ya kelebihannya teh? Betul? Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, Bunda tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti Bunda nawar, AA kalau 10 boleh nggak? Mohon maaf, itu drama atau tidak? Maka mohon izin, mohon maaf, kadang seorang istri itu harus punya tingkat kesabaran yang luar biasa, betul? Seorang istri itu harus punya tingkat keikhlasan yang luar biasa. Karena saya percaya seorang istri yang baik itu akan mengantarkan kebaikan bagi suaminya. Bahkan Bunda tuh harus paham, harus tahu, di antara doa yang mustajab itu adalah doanya istri untuk suami. Betul? Disebutkan dalam sebuah keterangan, al-mar'atu kal qamar, istri itu seperti rembulan, warrijalu kasyam, sedangkan laki-laki seperti matahari. Rembulan itu meneduhkan, betul? Rembulan itu menyejukkan, betul? Rembulan itu mendamaikan, betul? Rembulan itu menerangi di tengah kegelapan, betul? Maka Bunda belajarlah jadi istri yang tidak suka memancing drama di rumah tangga. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kabulkan kebaikan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Ahilman, Ibu. Oke, sekarang membuka kesempatan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ini ambil. Ada, oke, ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Iim, utusan dari salah satu majelis taklim Riyadul Hidayah, Cikajang, Garut. Garut. Perkenankan saya di sini curhat ya, A. Iya. Boleh, Bu. Gini loh, A. Aduh, sedih banget nih kayaknya. Sedih banget ini, bener. Gini loh, A. Saya kan sudah berumah tangga. Nah, permasalahan saya kebetulan di sini Allah titipkan salah satu anugerah ya, atau dibilang ujian gak usah. Itu suami saya kebetulan mempunyai sifat sensitif sekali. Di situ dia, kalaupun saya bikin salah sedikit, apalagi bikin kesalahan kecil istilahnya gitu, dia sering sekali marah. Allahu Akbar. Sering Suka marah. Ya, marahnya gitu ya. Sensitif. Ya. Iya. Bilang-bilang dong, kalau mau marah. salah satu contoh seketika suatu hari, A. Ntar Bu, terang. Sebentar, contohnya gimana contohnya? Contoh Misalkan Ibu, kesalahannya Ibu apa? Apa? Suatu hari dia itu minta dibikinin kopi. Ibu bikinnya teh. Kan? bukan. Nanti dulu. Kan saya belum jelasin apa. Belum. Suatu hari dia minta bikin kopi. Dengan waktu yang bersamaan, anak saya itu minta dibikinin mie instan. Mie instan. Anaknya anak yang kecil nih. Iya. Akhirnya Ibu bikin kopi dalamnya mie instan. Saya bikin mie instan dulu karena anak saya sudah nangis. Oke. Saya pikir kalau bapaknya itu kan udah gede ya, Bisa sabar. bisa sabar gitu. Udah gitu tidak disangka dari awal dia marah, seolah-olah dia itu tidak ingin tersisihkan sama anaknya. Dia marah. Nomor 2 kan gitu Bu. Gitu. Jadi pengen dimanja, dimengerti mungkin dia itu ya. Tapi kan di sisi lain saya sebagai istri dan ibu dari anak itu saya mengambil sisi apa ya, sisi adil gitu ya untuk saya. Singkat cerita saya memohon maaf ke beliau, ke suami saya. Pada akhirnya dia menggerutu ya. Jadi menggerutunya Sambil kenapa ya?
Maksudnya saya ini kok kamu tuh nggak ngerti gitu ya apa yang saya inginkan. Nah untuk lebih singkatnya lagi saya mohon ke AA karena kita melihat waktu juga. Saya minta ke AA itu sikap apa sih yang harus saya lakukan terhadap suami saya gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap nomor 2 kan suami. Iya. Tapi kan ibu melihat dari sisi adil, anak masih kecil kan takutnya gak bisa nahan lapar. Iya. Prioritas anak lah bikin mie. Suami merasa di nomor 2 kan. Iya. Marah. Nah bagaimana sikap dia kepada suaminya? Iya. Apakah bikin mie juga sekalian biar gak marah? Terus kopinya juga dibikinin. Iya betul. Karena panik pas minum kopi ada mie-nya. Iya Allah. Bunda harusnya kalau Bunda sudah berumah tangga, Bunda sudah bisa belajar karakter suami kita, betul? Jadi kalau Bunda tahu suami teh mudah tersinggung, berarti Bunda kedepankan urusan suami, betul? Jangan sampai Bunda teh udah tahu suami teh gede amek. Oh, amekan ya. Udah tahu suami teh nggak kau pantea yang tadi, terus ibu biarkan. Mohon maaf, menurut saya yang salah bukan suami, tapi yang salah siapa? Kita. Betul apa betul? Kecuali mohon maaf Bunda teh belum tahu dan belum kenal. Iya. Kalau udah punya anak mah udah pasti udah kenal atuh, betul? Sampai bikin anak ya. Iya. Bikin mie. Bikin mie ya. Bikin kopi. Gak sempet. Iya, bikin mie. Artinya satu, sebelum kita bicara tentang suaminya, bicara kita dulu. Jadi Bunda izin mohon maaf, satu, komunikasi, betul? Dan menurut Aama yang namanya suami juga kalau disampaikan baik-baik mah insya Allah akan mengantarkan kebaikan, betul? Iya. Jadi pada poinnya adalah Bunda introspeksi, betul? Komunikasikan yang baik, betul? Satu lagi, doakan. Dan yang melembutkan hati suami siapa? Allah. Yang menggenggam hati suami siapa? Yang membolak-balikan hati suami? Kita mah nggak punya kemampuan. Kan ada ya suami yang gede amak, ada kan? Bunda ada yang kayak gitu, ada di sini. Nggak usah curhat gitu, biasa aja ya. Ada anak. Nah mungkin kurang doain suaminya. Insya Allah. Ingat Bu, komunikasikan dan doakan. Ketika dikasih kopi masih marah, kasih kopi biar sholat wudu. Biar wudu sholat. Kasih kopi sama sarung dah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Iya Ibu. Wah, dari BTV ya Bu. Ada brosnya BTV nih. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny dari Majelis Taklim Al-Hakam Sukaluyu Bandung. Ibu Jenny. Iya. Curhat ya. Boleh Bunda. Gini saya kan sama suami saya itu nikahnya dijodohin. Sama orang tua ibu. Iya. Nah terus pas kita nikah itu kan kita belum saling kenal tuh, terutama sifat. Nah pas di berjalannya pernikahan baru ketahuan tuh sifat jeleknya. Ya misalnya kayak nggak disiplin gitu, kalau ngisi apa-apa tuh sembarangan gitu, berantakan lah gitu. Taruh anduk basah di kasur. Iya bener. Pulang kerja jaket. Itu mah semua laki-laki Bu. Terus kalau ambil baju yang bawah, yang atas tarik. Berantakan. Iya. Ayo apalagi saya sebutin nih Bu. Ya kedengarannya sih sepele. Cuman itu yang bikin pemicu kita selalu bertengkar gitu. Wow. Suka bertengkar dengan itu. Oh iya kagak. Cekcok gitu. Cekcok. Iya, nah kalau Bu, dikasih tahu suami istri tuh jangan banyakan cekcok Bu. Tapi check in banyakin Bu. Liburan, staycation ya. Terus. Nah kalau dikasih tahu dia malah lebih marah. Marah. Iya, bukannya sadar gitu, enggak malah lebih marah gitu.
Jadi yang suka drama itu justru suami bukan saya. Yang suka drama teh malah suami. Malah suami, ya bukan ibu. Terus ibu bersikapnya seperti apa tuh kalau suami lagi main drama kayak gitu? Diikutin lagi. Main juga, main drama juga. Jadi gimana ya, biar saya bisa sabar gitu. Makasih ya. Sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah. Bunda. Bunda. Di antara yang harus Bunda pahami tentang rumah tangga itu, ternyata rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul apa betul? Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti tempat apa? Belajar. Betul? Bunda belajar di sekolah. Kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Betul? Berarti AA tanya, rumah tangga tuh ada ujian atau tidak? Ujiannya dikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Berarti mohon maaf, Bunda kan tadi merasa baru kenal karena dijodohin. Justru kata AA mah belajar yang paling panjang tuh saat rumah tangganya. Betul? Kita belajar dari sifat suami yang kita belum tahu sebelum menikah. Betul? Suami juga belajar sifat kita yang belum tahu sebelum nikah. Karena mohon maaf, dah sebelum nikah mah yang kelihatan yang baik-baiknya saja. Iya apa iya? Suami teh nggak tahu sebelum nikah mah dah lihat Bunda teh kalau makan dikit-dikit, pelan-pelan. Udah nikah, makannya seperti apa? Semakul. Mungkin porsinya banyak, betul? Tapi udah nikah, ridho terima, betul? Bunda mungkin taunya sebelum nikah teh suami pendiam, wangi, gitu. Wangi. Udah nikah, asem. Kayak sayur kemarin, asem. Udah nikah, jadi ridho belajar, betul? Berarti ridho dengan pasangan itu penting atau tidak? Penting. Bunda jangan hanya menerima kelebihannya, tapi Bunda juga siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Karena yang Ahilman pahami, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Bunda ridho walaupun baru kenal dan dijodohin dulu, nggak apa-apa. Kalau kebaikan suami jadi ujian syukur, kalau kekurangan suami jadi ujian sabar. Dua-duanya bagus atau tidak? Bagus. Tidak ada cinta yang sempurna. Betul? Kalau Bunda mau yang sempurna, ganti suaminya. Sama siapa AA? Sama malaikat. Selama suami Bunda manusia pasti masih ada salah. Betul? Betul. Ibu sempurna tidak? Tidak. Suami ibu sempurna tidak? Tidak. Atau udah dua-dua juga nggak sempurna kan? Iya. Jangan saling menyalahkan, justru saling ridho menerima kebaikan. Insya Allah. Tepuk tangan atuh buat ibu semua. Silakan. Bunda. Bunda. Selain drama di rumah tangga, memungkinkan juga drama itu terjadi dalam urusan pertemanan. Betul? Kalau sekarang bahasanya perbestian. Iya apa ya? Betul apa betul? Maka hati-hati dalam memilih teman. Betul? Karena kualitas seseorang itu tergantung temannya. Maka Bunda sebagai perempuan pastikan punya teman yang baik. Kalau enggak, biasanya akan banyak drama yang bermunculan. Betul apa betul? Maka izin, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu,
Tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Betul? Nggak penting-penting banget banyak teman. Yang penting temannya baik. Dan sekarang mohon maaf, nyari teman baik itu mudah apa susah? Sulit. Gimana? Susah. Betul? Ada istilah musuh dalam, ditikung dari, pagar makan, serigala berbulu. Banyak. Ini mengibaratkan bahwa dalam urusan pergaulan itu kadang-kadang mohon maaf, betul? Teman seperti apa yang baik itu? Imam Syafi'i menjelaskan ada 3 ciri teman baik. 1, teman yang kalau bersamanya membuat kita makin dekat dengan Allah. Betul? Menatap wajahnya, bareng sama dia, itu bawaannya tuh adem, sejuk, teduh, karena bikin tambah dekat sama siapa? Allah. 2, teman yang baik itu kalau bicaranya mengingatkanmu untuk makin dekat sama siapa? Bicaranya tuh terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Karena ada teman yang sinis, ada tidak? Ada. Uce, tuh lihat tetangga kita mah. Betul? Mobilnya baru, motornya baru, SMS penyakitnya, susah melihat orang, senang melihat orang. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak. Enggak bahagia, tetangga bahagia teh. Betul apa betul? Kerjaannya mohon maaf, lisannya tidak terjaga, gibah. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu di sini tuh? Bunda lagi ngaji, lagi taklim, kadang-kadang mohon maaf, nggak kuat, pengen ngomongin orang lain. Ayolah belajar jadi teman yang baik, betul? Yang bersamanya bikin ingat ke Allah, yang bicaranya bikin ingat ke Allah, dan yang ketiga, teman baik itu teman yang senantiasa ada dalam suka maupun duka. Karena faktanya, mohon maaf, teman yang tidak baik itu pas kita lagi di atas deketin kita, pas lagi kita di bawah jauhin kita, betul? Pas butuh nyamperin kita, pas kita butuh dia pergi meninggalkan kita. Terlalu banyak drama dalam urusan pertemanan itu, betul? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari teman yang banyak drama dalam hidup. Amin. Itu baru teman drama. Gimana kalau teman yang toksik? Ada lagi kan yang beracun tuh teman. Baik, silakan sekali lagi, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, siapa dulu deh sekarang mau bertanya nih? Oh, ibu dulu. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Majelis Dikir Daun Ujung Berung, Bandung. Ibu Eni. Ya. Silakan Ibu Eni. Sering ya. Boleh Bunda, silakan. Saya mempunyai tetangga. Suatu kali dia teh minta air sumur ya. Air sumur. Iya, air ledeng maksudnya, air ledeng. Ledeng. Nah, Sumur apa ledeng? Ledeng pam. Yang diginiin apa yang diginiin? PDAM. Oh, PDAM. Pam. Iya, semenjak itu jadi keterusan, setiap hari dia teh minta terus air. Minta air. Nah, jadi alasannya katanya air di rumah dia itu bau. Saya tolongin ya, sebagai tetangga yang baik saya kasih tiap hari. Cuman gara-gara itu tagihan saya naik. Tagihan.
Tagihan naik. Gara-gara bagi air. Tagihannya naik. Oke. Ya. Terus saya bilang sama tetangga saya itu, Bu, gimana kalau ibu udunan atau urunan gitu? Gimana kalau ibu misal bayar setiap bulan ikut bayar listriknya itu? Tapi dia marah-marah, nggak mau. Bilang kalau saya itu bilang saya, pelit apa segala macam ya dia teh. Bilang-bilang ke tetangga juga kalau saya teh pelit gitu. Padahal kan saya juga mintanya nggak gede gitu ya, cuma 20.000 per bulannya. Tapi dia tetap marah. Tahu nggak Pak? Kalau tiap saya lewat, dia teh banting pintu. Banting pintu? Iya, astagfirullah. Dia lewat? Aku yang lewat. Ibu lewat? Iya. Dia banting pintu? Kuat banget dia banting pintu. Nih ibu lewat nih. Wah, ibu lewat nih, dia bawa pintu. Iya. Maksudnya nutup pintu keras-keras. Nutup pintu keras-keras. Ya. Nah, untuk menyikapi punya tetangga yang ya sedikit rese itu gimana menurut pandangan AA? Masya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bantuin orang itu baik tidak? Bagus tidak? Bagus. Ada pahalanya tidak? Satu, Ibu Eni, jangan menyesali apa yang sudah Ibu Eni kasih ke tetangga itu. Ya sudah, air yang sudah dipakai kemarin itu jadi kebaikan buat Bu Eni, betul? Yang kedua, tagihan naik, betul? Ibu ngerasa ada andil dia gara-gara suka ngambil air kita, betul? Ibu bicara baik-baik. Pak, Bu, kan selama ini sudah saya kasih air, ternyata tagihan PDAM teh naik, listrik naik, bensin naik, cabai naik, beras naik. Kata tetangga, apa urusannya sama saya? Bunda bilang, Bu, Pak, kalau sekiranya Bapak Ibu ada rezeki, bolehlah nambah-nambah buat tagihan air saya. Terus dia bilang, enak aja, saya kan cuma minta dikit, gitu kan? Ya sudah, oh baik Pak, kalau Bapak nggak mau ngasih, nggak apa-apa, mulai besok. Itu pilihan pertama. Mulai besok Bapak nggak usah ngambil air lagi. Selesai tidak? Atau yang kedua, ya sudah, kalau Bapak nggak mau ikutan bayar, saya niatin sedekah air kepada Bapak setiap hari. Biar Allah yang membalas kebaikan saya. Ayo, tadi ibu mau milih yang mana? Sikap yang pertama, yang mutusin gak boleh ngambil air lagi, atau biar Allah yang ngebalas kebaikan ibu? Oke lah, keluar ibu lebih tinggi, mungkin beda 20.000, beda 10.000, mohon maaf. Boleh jadi kebaikan ibu ngasih air sama dia teh mengundang kebaikan Allah yang lain. Betul? Allah tahu tidak kebaikan kita? Tahu. Allah melihat kebaikan kita? Allah mengawasi kebaikan kita? Berarti Allah membalas pahala buat kita? Yakin? Kalau tidak di dunia, hakul yakin Allah siapkan di akhirat. Mudah-mudahan Bu Eni sabar ya, dan semakin banyak tetangga yang minta air ke Bu Eni. Ayo, amin. Makin naik tagihannya. Lama-lama jadi pede paham sendiri. Tapi paling tidak Bu, ibu kan gak pernah tahu air yang diberikan ibu kepada keluarganya bisa buat wudhu, buat sholat, mandi, kerja, membuat ada kehidupan baru di sana gara-gara ada air Bu. Karena air adalah sumber kehidupan. Betul. Bayangin pahala ibu yang gak terkira itu mengalir terus. Jadi pahala jahiliyah. 20.000 mah gak ada artinya Bu kalau buat pahala yang luar biasa itu. Betul. Siapa? Pertanyaan berikutnya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, oke Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Winarsi dari Majelis Talim Al Musyawarah Kemayoran, Jakarta Pusat.
Izin bertanya, Iya Ibu. Kemayoran nih ya. Iya, ada tetangga saya yang hobinya ngomongin orang gitu ya, ngomongin kesalahan orang lain. Ada orangnya sekarang di sini nggak? Yang mana? Yang mana Ibu bilang? Ini Bu, di sana. Orang Kemayoran mah nggak ada. Nggak ada yang mau ngasih tahu. Terus? Saking sibuknya dia ngomongin kesalahan orang lain, dia lupa sama kesalahan diri sendiri. Kalau gitu kan jadi pertanyaan ya Ustadz. Iya. Itu sebenarnya yang salah orang-orang ke dia, apa dia yang sebenarnya punya masalah atau problematik gitu. Bagaimana ya itu apa solusi untuk menasihati tetangga saya tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang bermasalah dia atau kita? Dia seolah-olah tuh koreksi ngomongin semua kesalahan orang, tapi dia nggak pernah introspeksi emang kesalahannya dia sendiri. Iya. Seolah-olah tuh orang bermasalah tapi dia nggak pernah bermasalah. Bagaimana cara menasihati orang yang bermasalah seperti itu tuh? Iya, Bunda. Iya. Kalau kita sibuk dengan aib orang lain, biasanya akan ada dua sikap yang kita hadirkan. Satu gibah. Satu apa? Dua fitnah. Dua apa? Fitnah. Gibah dengan fitnah tuh sama, ngurusin aib orang lain. Kalau gibah berarti aibnya memang ada di orang lain. Kalau fitnah aibnya belum tentu ada di orang lain. Dua-duanya salah tidak? Salah. Dosa tidak? Fitnah dosanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Betul? Fitnah dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Bahkan mohon izin, mohon maaf, dalam sebuah keterangan dosa fitnah itu lebih kejam daripada zina. Nauzubillah. Kok bisa Iya, saya mohon izin, mohon maaf, memfitnah Abdu, Bang Bedu misalnya. Saya minta maaf ke Bang Bedu. Bang Bedu maafin, pertanyaannya, berita yang tadi udah menyebar. Saya ngomongin dia, fitnah dia, gibah dosa atau tidak? Dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jangan suka gibah, jangan suka fitnah. Tapi ini ada orang suka gibah, suka fitnah. Gimana caranya? Satu, nasehatin. Ustadz, udah dinasehatin tapi sulit. Apa? Susah. Apa? Susah. Berarti gimana? Udah dinasehatin, udah Bunda tinggalin. Iya. Bunda hati-hati berteman dengan orang yang suka ngomongin aib orang lain. Di depan kita dia ngomongin aib orang lain, mungkin di belakang kita dia ngomongin aib siapa? Aib kita. Betul? Bahaya tidak? Maka Bunda jangan asik kalau ketemu orang yang suka ngomongin orang. Jangan cerita, Bunda tuh dengerin. Ayo, apalagi. Masa? Wah, Bunda yang mancing juga, dosa atau tidak? Dosa. Bunda mancing orang buat cerita aibnya ke kita, dosa enggak? Dosa. Makanya nanti ada lagi yang ketiga, namanya namimah. Namanya apa? Namimah itu adu domba. Kalau bahasa gampangnya kompor meleduk. Kompor. Dia bilang ke si A begini, dia bilang ke si B begini begitu, mereka bertengkar. Mohon maaf, kalau ada dua orang bertengkar gara-gara diadu domba oleh kita, nauzubillah, dosa bertengkarnya ditanggung sama yang adu dombanya. Si A, si B bertengkar gara-gara kita, maka selama dia bertengkar, dosanya yang nanggung kita. Makanya hati-hati sama kompor meleduk. Hati-hati kompor meleduk. Bayaran Bu ya. Karena ada yang begitu. Ada nggak teman yang begitu? Ada. Hasut sini, hasut sana,
Orang berantem tuh senang. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kalau Islam mengajarkan justru damaikan. Di antara berbohong yang diperbolehkan apa? Berbohongnya untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Betul? Dua orang bertengkar, si A si B. Bunda bilang ke si A, salam dari si B. Masa sih? Salam dari si B. Ini ada pisang goreng dari si B. Wow. Oke, dah. Padahal si B nggak ngomong gitu. Kita bilang ke si B, B ada salam di si A. Nih dia ngasih roti bakar. Padahal si A nggak ngomong gitu. Kita mendamaikan mereka berdua. Dapat pahala nggak kita? Yang ada jangan jadi kompor, meleduk. Harusnya mendinginkan seperti air. Betul? Satu, nasehatin. Kalau udah nggak bisa, tinggalin. Itulah teman yang kalau kata Bang Bedu, toksik. Apa? Karena kalau Bunda ketemu orang yang suka gosip, Bunda ke bawah gosip nggak? Ke bawah. Ke bawah. Walaupun Bunda enggak, aku mah ada cuma denger doang. Tapi di save di HP cerita dia teh nanti. Tinggalin. Nasehatin, tinggalin. Pada akhirnya yang ketiga, doain. Betul? Orang kalau udah keras hati mah susah, Bunda. Betul? Dan kalau nasihat kita udah nggak mempan, berarti pinjam lisan orang lain, biar orang yang menasehatinya. Kan kadang-kadang kita nasihatin orang susah ya. Nasihat teman, kamu jangan gibah, kamu juga ikutan gibah. Kan kamu yang ngajakin aku selama ini teh, jadi berantem dua-duanya. Udah, nasehatin, tinggalin, doain. Insya Allah. Iya. Jangan sampai jadi toksik. Atau oke. Oke, penanya selanjutnya. Silakan. Wah, kok ini wajahnya beda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iham Talani dari Masjid Jami Nurul Huda Cijati, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Baik. Izin curhat ya, A? Iya. Panggilannya siapa berarti? Iham. Iham. Iham nggak pakai L. Iham. Ya. Jadi anak saya usianya 7 tahun. Terus? Di sekolah dia sering main sama temannya. Ya, ada satu anak kecil yang punya ibunya tuh benar-benar drama queen banget gitu. Drama queen. Nah, si anak ini gak sengaja numpahin makanan si bocah ini. Emang gak sengaja gitu, karena kan emang anak-anak suka bercanda ya. Iya. Bercanda. Ya. Terus si bocil ini akhirnya anak-anak bocil ini yang anak yang mana anak kamu nih? Yang bocah apa yang bocil apa yang anak? Bocah. Terus Ya, si bocah ini ngasih tahu ke ibunya kalau makanannya jatuh. Ya, si ibunya langsung ngedatengin si ibu yang ngejatuhin makanan si anak ini gitu. Si ibu ini marah-marah dan bahkan ngatain kalau dia tuh gak bisa ngedidik anaknya gitu, padahal cuman karena masalah sepele. Si ibu ini udah minta maaf, bahkan udah ngeganti makanannya. Tapi si ibu yang drama queen ini tuh gak ngemaafin dan malah ngomporin ibu-ibu lain untuk ngejauhin si ibu ini gitu. Ya pokoknya si ibu yang kayak difitnah ini tuh ngerasa capek gitu sama sikapnya. Nah, gimana ya baiknya gitu? Apakah orang ini harus tetap ditemanin atau gak usah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ahilman, mohon dijawab pertanyaan dari Teteh Iham tentang ibu ini dan ibu itu. Bunda. Kadang yang berselisih anak kita, tapi yang ribut orang tuanya. Betul? Salah tidak? Salah. Harusnya semakin dewasa seseorang tuh harus makin mampu mengendalikan amarahnya. Betul? Nah,
anaknya yang berselisih, mohon izin, kadang mohon maaf, kita tuh orang tua tuh sama anak harus ngasih keluasan untuk dia menyelesaikan masalahnya. Betul? Ibu ini dan ibu itu nggak usah ini itu, karena yang terjadi di situ adalah urusan bocah ini dan biarkan ngasih keluasan dulu, sok diselesaikan. Ini yang kadang-kadang ibu itu nggak ngerti apa-apa, jadi marahin bocah ini. Ujungnya bertengkar. Biarin, dah itu urusan anak kita, betul? Kalau nggak selesai, baru sama orang tua itu kan ada ladenannya, apple to apple-nya, betul? Anak sama anak sok diselesaikan, ibu sama ibu. Yang salah ibu marahin siapa? Anak. Marahnya anak orang lain lagi. Kadang-kadang mohon maaf Pak, suka gimana? Tangan suka gemes juga tuh. Gitu. Tuh apalagi suka sampai ada yang seperti itu tuh kadang-kadang. Mohon maaf, jadi kan jadi pembelajaran ya. Memang ada yang seperti itu, mungkin tanda sayangnya orang tua sama anak. Tapi menurut AA malah itu jadi nggak sayang, tidak mengajarkan kemandirian kepada anak. Betul? Insya Allah bunda jadi orang tua harus bijak ya. Betul? Sok hadirkan rasa maaf yang baik, jangan mudah marah ya. Sering marah teh mempengaruhi wajah katanya. Betul? Kan ibu kayak begini juga bukan karena marah kan? Ya emang udah tua aja kan busanya, jadi memang berubah seperti ini. Ya, nah ibu jangan marah disebut tua sama AA ya. Tambah tua nanti kelihatannya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita pandai menahan marah, amin. Pandai memaafkan, amin. Karena di antara ciri orang bertakwa adalah orang yang wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, pandai menahan marah dan pandai memaafkan orang lain. Tepuk tangan atuh buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih Hilman ya, itu tadi bagaimana supaya kita tidak menjadi pemancing drama dalam kehidupan rumah tangga maupun pertemanan ya. Artinya semakin usia semakin bertambah, atau dibilang teman kita akan semakin dikit. Yang dihitung bukan kuantitas tapi kualitasnya. Bukan jumlah pertemanan tapi kualitas teman kita. Siapa yang menemani kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Baik ayah, itulah tadi yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadi berkah untuk kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon hari ini dipimpin doanya lagi ya. Baik, masya Allah bunda. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya tidak? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan ya setelah taklim ini hidup kita lebih baik daripada sebelumnya.